Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 30 Maret 2024. Hari ini adalah Sabtu sepi, Sabtu sunyi, di mana Yesus sudah dikuburkan. Saya mengajak hari ini kita membayangkan suasana para murid dan juga perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus Kristus. Ketika harapan mereka punah, maka muncul keputusasaan dan berbagai macam pertanyaan. Ketika Yesus yang diandalkan akhirnya wafat disalib, para murid lari kocar-kacir, kecuali Yohanes dan beberapa perempuan yang tetap berdiri di kaki salib. Setelah dimakamkan, maka mereka kehilangan harapan, ngelukru, dan mereka ketakutan. Bisa dibayangkan ketika Yesus tampil dengan berbagai macam kekuatan, mereka mempunyai asa yang kuat, harapan akan menang. Tetapi kemarin harapan itu punah, dan kini mereka merenung apa yang akan terjadi. Beberapa orang mengingat kembali sabda Tuhan bahwa 3 hari ia akan bangkit. Tapi mereka tetap ragu-ragu. Mereka belum mengerti sabda Tuhan itu. Maka hari ini suasana sepi, sunyi, Sabtu sepi. Mereka ada yang putus asa, ada yang berharap-harap cemas. Apa yang akan terjadi setelah hari ketiga sesuai sabdanya? Nanti malam dalam bacaan Injil akan kita dengarkan bagaimana pagi-pagi benar beberapa perempuan dengan tidak sabar pergi ke kubur untuk melihat apa yang terjadi. Mereka kemudu-mudu, bergegas, tidak sabar, ingin melihat apa yang terjadi. Dan ternyata batu penutup kubur telah digulingkan. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Pagi ini kita semua menanti-nanti dengan berharap-harap cemas, dengan berbagai macam perasaan. Apa yang akan terjadi setelah 3 hari? Sebagian besar dari para murid tetap putus asa karena harapan mereka ternyata sirna dan sia-sia. Harapan untuk memerintah bersama Dia sia-sia. Mereka pun takut. Mereka bingung, kehilangan harapan. Pada Sabtu suci ini saya mengajak kita melihat diri kita yang kadang seperti para murid yang kehilangan harapan, kehilangan asa karena pola pikir kita yang kita pakai akhirnya gagal. Kita lupa bahwa Dialah yang harus kita andalkan, bukan pikiran kita. Ketika menghadapi tantangan, kesulitan, harapan hilang, kita akhirnya jatuh. Iman kita lemah, iman kita hilang. Namun kita dikuatkan oleh sabda Tuhan dalam Injil Paskah nanti. Ketika pagi-pagi benar, perempuan-perempuan mendapati makam kosong dan warta bahwa Yesus telah bangkit. Dalam situasi yang tidak menentu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan? Mudahnya buat hari-hari jadi luar biasa dengan apa yang kita lakukan? Masihkah kita berani percaya akan sabda Tuhan? Ataukah kita jatuh dan akhirnya jatuh, terus jatuh dan tidak bangkit? Pada Sabtu sepi ini kita mencoba melihat bagaimana kalau harapan kita seakan-akan gagal. Masihkah ada harapan untuk terus beriman kepada Yesus? Semoga pada Sabtu sepi ini iman kita tetap dikuatkan. Dan nanti malam dalam Injil Paskah kita mampu bangkit untuk hidup yang baru bersama dengan Dia yang telah berjanji Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semoga kita pun berani bangkit dari keterpurukan, keputusasaan, karena iman kita didasarkan atas iman Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena janji-Mu Kau tepati. Engkau bangkitkan Yesus Putra-Mu
dan Kau beri harapan baru kepada kami, sehingga kami tetap beriman kepadamu. Maka kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Dorong kami bila kami mandek, bangkitkan bila kami jatuh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, marilah pada hari ini kita mencoba merenungkan kembali ketika harapan kita hancur, kita putus asa. Namun kita diyakinkan bahwa apa yang disabdakan Yesus akan terpenuhi. Kita bangkit kembali untuk hidup dalam iman yang benar. Nanti malam kita akan menghadiri Vigili Paskah. Kita siapkan hati untuk menyambut kebangkitannya dan mendapatkan harapan baru, sehingga kita tidak dipinggirkan, tapi mendapat bagian dalam keselamatan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mencoba ikut ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan partisipasi panjenengan lewat doa, tenaga, karya dan dana, gereja ikut ambil bagian dalam melayani umat. Saya menghimbau umat yang dekat dengan gereja dan masih muda untuk datang pada Vigili Paskah yang kedua. Memberi kesempatan kepada yang jauh dan yang sepuh untuk datang pada misa yang pertama. Ini bentuk kepedulian kita kepada sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.